Baik, saya kira kita mulai karena waktunya hanya pendek ini Bapak Ibu para mahasiswa, hanya 1 jam. Mudah-mudahan nanti efektif di dalam penggunaan waktu hanya 1 jam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya, salam bahagia, selamat siang. Kita akan memulai sosialisasi pendaftaran untuk mahasiswa pada program pertukaran mahasiswa Merdeka. Kali ini hadir yang nanti akan memandu acara kegiatan kita, yaitu Mas Martin Novella, nanti bagian IT-nya. Mudah-mudahan para mahasiswa yang sudah dimulai sejak tanggal 14 kemarin pendaftaran, mudah-mudahan tidak terlalu banyak masalah. Nanti Mas Martin akan banyak memandu di bidang IT-nya. Kemudian ada juga ini Mbak Faiko yang telah hadir juga akan memandu kita dalam hal nanti apa-apa yang mahasiswa melalui hal-hal yang nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa pandu bersama-sama. Saya sendiri Sukestiarno, tim Pokja dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini, nanti akan sedikit menyampaikan kegiatan sosialisasi ini sebelum masuk pada acara. Mungkin nanti kita lebih banyak pada acara tanya jawab ya. Akan saya presentasikan sedikit, mengulangi dari apa yang kemarin sudah disampaikan pada acara launching tanggal 14 kemarin oleh Mas Menteri, bahkan oleh Pak Presiden juga kemarin tanggal 15 juga sudah di launching juga. Mudah-mudahan mahasiswa menjadi tertarik ya. Mohon izin saya men-share screen untuk ini. Ya, pertukaran mahasiswa untuk pendaftaran kali ini yang sudah mulai tanggal 14 kemarin. Jadi ayo bagaimana kita bisa mengikuti pertukaran mahasiswa ini dengan merasakan bagaimana nanti para mahasiswa akan mengambil 20 SKS itu di dalam perkuliahan secara daring dan luring. Bisa luring semuanya ya. Mendapat bagaimana semuanya ini nanti para mahasiswa akan bisa melakukan luring di tempat pulau lain dengan didukung oleh insentif didanai oleh pemerintah, nanti akan dibantu. Kemudian isi ruang-ruang perjumpaan dengan mahasiswa lain, nanti ada kesempatan bisa bagaimana kita berkomunikasi dengan yang lain dari berbagai wilayah Indonesia, bertemu di satu tempat dan juga bisa nanti secara daring. Kemudian bisa merasakan nuansa kebinekaan dan tanamkan jiwa toleransi antara satu dengan yang lain karena kita saling bertemu pada ini pertukaran mahasiswa yang nanti dalam perjumpaan. Perkuat dan perluas kompetensi akademik melalui pengalaman belajar. Ya, kita juga tidak hanya pengalaman budaya saja, tapi juga termasuk perkuliahan. Kemudian jadilah calon pemimpin bangsa ya untuk berintegrasi bagaimana mengenal wawasan bagaimana hidup bersama dengan yang lain bersama suku, ras, agama yang berbeda-beda itu nanti kita memberikan wawasan. Ya, apakah yang dipersyaratkan dalam penelitian para mahasiswa nanti yang bisa mengikuti program ini adalah mahasiswa S1 non-vokasi yang aktif, masih di semester 3, 5, dan 7, baik dari PTN maupun PTS di seluruh tanah air Indonesia, dan memiliki IP 2,75. Kalau IP-nya kurang dari 2,75, mempunyai prestasi non-akademik minimal di tingkat provinsi yang ditunjukkan dengan bukti sah nanti. Memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran wawasan serta berintegrasi kreatif dan inovatif. Karena nanti akan ada 2 mata kuliah wajib yang harus diambil namanya modul Nusantara. Di sini sebagai syarat dasarnya adalah memiliki ini. Kemudian tidak pernah dikenakan sanksi akademik, bersedia mentaati seluruh ketentuan yang nanti sudah diberikan di POB, di program pertukaran itu sudah dibagikan kepada PIC-nya masing-masing perguruan tinggi, para mahasiswa nanti bisa mengambil. Kemudian mendapatkan rekomendasi dari PT asal, harus ada rekomendasi, baik rekomendasi dari orang tua juga, nanti rekomendasi dari PT juga. Makanya jangan ketinggalan pada program ini. Apa itu merupakan pertukaran mahasiswa? Itu satu, mengembangkan kemampuan kepemimpinan, soft skill mahasiswa agar mampu berbaur dengan dan beragam latar belakang, kemudian untuk meningkatkan nilai persatuan dan nasionalisme. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui sistem alih kredit untuk memperkuat dan memperluas kompetensinya. Ya. Memberikan pengalaman kebinekaan melalui kegiatan yang namanya nanti modul Nusantara. Dan bagaimana cara pengambilannya?
yaitu nanti para mahasiswa akan mengambil 20 SKS, di mana 20 SKS itu bisa diberikan secara luring 10 secara daring, 10 SKS secara luring. Saatnya ini sekarang para mahasiswa mendaftar yang 10 SKS secara daring. Mahasiswa bisa mengambil mata kuliah yang ditawarkan yang ada di online nanti dan sistem yang dilihat, termasuk mengambil di perguruan tingginya sendiri kalau memang mata kuliah itu muncul. Nanti bisa diambil, nanti akan dikuliahkan secara daring. Dan juga mahasiswa juga tidak dibatasi antar pulau, di mana perguruan tinggi dengan perguruan tinggi sendiri atau mitra perguruan terdekat atau perguruan tinggi yang paling jauh pun juga bisa dilakukan. Dan 10 lagi SKS itu nanti pada saat mahasiswa sudah ditempatkan, nanti di mana dia akan ada, itu akan mengambil secara luring 10 SKS. Itu kemungkinan pertama. Dan yang kemungkinan berikutnya adalah bisa setelah mahasiswa mengambil 10 SKS pendaftaran ini kebetulan nanti ditempatkan di suatu PT, baik PTN atau PTS ya, dan merasa ingin mengambil sepenuhnya di PT yang ditempatkan itu, bisa melakukan revisi dari 10 SKS yang secara daring tadi direvisi menjadi 20 SKS penuh secara luring di tempat yang ditempatkan tadi. Ini nanti mahasiswa bisa melakukan semacam itu. Kemudian ada yang tadi saya katakan ada 2 SKS yang nanti harus diambil, yaitu modul Nusantara, di mana mahasiswa ditempatkan, misalnya dari Jawa akan ditempatkan di Makassar misalnya, Unhas misalnya nanti akan mendapatkan mata kuliah di Unhas sana adalah 2 modul. Yaitu apa? Yaitu kebinekaan. Mahasiswa mengikuti kegiatan promosi kebinekaan yang diadakan di PT penerima pada waktu diterima di sana. Ya, contohnya misalnya kunjungan ke museum, kunjungan rumah ibadah, tur wisata dan lain sebagainya. Di samping kebinekaan ini nanti dilakukan setiap hari umumnya, kalau bisa nanti Sabtu dan Minggu selama 14 kali kegiatannya. Jadi weekend itu bisa dikerjakan. Kemudian nanti juga melakukan inspirasi setelah melakukan kebinekaan supaya ada wawasan inspirasi sehingga mahasiswa diberikan kesempatan misalnya melakukan talk show dengan figur-figur inspiratif daerah ya, misalnya dengan budayawan, dengan olahragawan, atlet ya berprestasi daerah, kepala daerah, dengan pengusaha, figur-figur sukses lainnya itu nanti menjadi bahan inspirasi mahasiswa melakukan kegiatan ini. Ada 3 kegiatan selama 1 semester. Kemudian refleksi itu 7 kali kegiatan, yaitu mahasiswa merefleksikan pengalaman yang telah didapat dari kebinekaan inspirasi tadi dalam bentuk memahami mengenai keberagaman itu nanti dalam bentuk sharing ya, apa yang diperoleh tadi dilakukan sharing kelompok, melakukan refleksi, melakukan renungan ini pada kelompoknya nanti sebanyak 20 mahasiswa satu kelas itu. Kemudian kontribusi sosial itu adalah setelah mahasiswa kebinekaan aspirasi dan refleksi, kemudian nanti mahasiswa harus bisa melahirkan satu kegiatan bentuknya kontribusi sosial. Bagaimana misalnya mahasiswa membuat suatu program bakti sosial, membersihkan langgar atau membersihkan masjid atau membangun jembatan kecil misalnya, atau membuat suatu pentas budaya, atau membuat suatu relawan rumah sakit, atau mengajar di sekolah yang membutuhkan, kunjungan ke panti asuhan nanti untuk mengadakan sesuatu kegiatan seterusnya. Apa yang dapat diperoleh mahasiswa nanti di dalam kegiatan ini adalah biaya transportasi, naik pesawat, naik kereta, nanti itu at cost, akan dibiayai semuanya pergi dan pulang. Jadi pulang besok kalau semester udah habis ya. Kemudian karena ini masa COVID, jadi nanti ada antigen itu sudah dibiayai selama 2 kali. Kemudian bantuan kuliah nanti akan dibantu at cost sebanyak 2,4. Misalnya mahasiswa dari swasta habisnya 5 juta ya, nanti hanya akan dibantu 2,4 juta. Andai kan nanti biaya kuliahnya hanya 1 juta, berarti nanti akan dibayar tidak 2,4 tapi 1 juta itu. Itu namanya at cost. Bagi penegri saya kira nanti akan lebih mudah ya, swasta yang agak repot. Kemudian bantuan biaya hidup selama 4 bulan itu akan dibiayai per bulannya 700, di mana mahasiswa belum mendapatkan bantuan beasiswa yang lain. Misalnya bidik misi atau dapat beasiswa dari instansi begitu, itu nanti tidak double funding. Jadi salah satu ya, tetap yang penting para mahasiswa nanti hidup di pulau orang itu nanti akan tetap hidup ya. Kemudian bantuan akomodasi misalnya untuk kosnya ya, itu nanti 500 per bulan. Bantuan biaya pulsa kalau nanti juga sama ini kalau belum mendapatkan bantuan dari yang lain. Kegiatan-kegiatan yang nanti dapat dilakukan adalah
saat ini kita sudah melakukan launching kemarin 14 yang nanti paling yang paling in sekarang adalah minggu ini akan melakukan yaitu tanggal 14 sampai tanggal 28 besok itu masa pendaftaran. Tolong para mahasiswa juga segera melakukan pendaftaran yang nantinya mahasiswa itu akan mengambil 10 SKS tadi, gimana setiap PT yang nanti dipilih SKS-nya itu mahasiswa hanya mengambil 10 SKS tadi, itu setiap mata kuliah itu nanti hanya dipenuhi oleh maksimum itu 40 mahasiswa. Oleh karena itu kalau ternyata Anda memilih di suatu PT yang sudah mata kuliah menarik, kemudian sudah 40 langsung di-close. Jadi harus memilih mata kuliah yang sama mungkin di tempat lain atau pilih yang lain. Oleh karena itu mahasiswa tidak boleh terlalu bersantai-santai, nunggu-nunggu nanti saja. Itu silahkan itu yang di masa pendaftaran ini. Nanti memang ada juga pelaksanaan monitoring, ini mahasiswa mengikuti kegiatan modul Nusantara, ini harus mahasiswa memberikan laporan, itu semuanya dilakukan. Kemudian untuk evaluasi jelas karena nanti merupakan bentuk SKS termasuk modul Nusantara, nanti juga akan ada nilainya ya ABC. Nah, cara pendaftarannya bagaimana nanti akan dipraktekkan oleh Mas Martin, dia masuk pada www ini sehingga nanti akan bisa. Tetapi sebelum mahasiswa mendaftar, silahkan berkoordinasi dulu pada program studi supaya nanti tercatat ya. Walaupun mahasiswa itu bebas di dalam memilih mata kuliah apapun, tidak harus sesuai dengan prodinya sendiri, tetapi bisa mengambil kompetensi di luarnya, tapi tetap berkoordinasi dengan PIC minimal. Tetapi nanti akan mendapatkan rekomendasi juga, karena nanti mahasiswa akan mendapatkan rekomendasi dari Kaprodi, ditandatangani oleh Kaprodi. Oleh karena itu penting sekali untuk akses untuk pendaftaran mahasiswa, memilih mata kuliah, unggah dokumen yang nanti ada izin lapor dan sebagainya. Seperti ini nanti akan ada pilihan, contoh ya, pilihan lokasi, pulau 1, pulau 2, pulau 3, nanti ini akan ditawarkan mahasiswa. Jadi karena Anda nanti pindah pulau harus ada pilihan, ada 3 yang ditawarkan, walaupun kemungkinan nanti Anda bisa ditempatkan di tempat lain, karena saking banyaknya mahasiswa, sehingga ini juga pilihan mata kuliah yang nantinya bisa dipilih itu secara tadi ya. Jadi dokumen-dokumen apa yang harus dilengkapi nanti Mas Martin juga akan menunjukkan, misalnya surat keterangan dari PT, surat persetujuan bermeterai dari orang tua, surat fakta integritas, kemudian sertifikat kalau ada. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, karena waktunya sangat terbatas. Nanti melalui tanya jawab yang bisa dilakukan, tapi sebelum kami masuki tanya jawab, silakan Mas Martin secara singkat untuk mempresentasikan, karena kemarin juga banyak yang masuk bahwa perguruan tinggi Anda tidak dikenal atau di apa gitu ya, awal-awal ada gambarnya gitu. Itu salah ketik. Silakan Mas Martin, dipersilakan.